hu ahad, hu ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muzilid da'i wa shifa
wal humumi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tukawwina biha linupusina wa jawahina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal asyrari wal aswa'i wa darai wal balai wa hamajati sayatin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa iqazul himam wa nafa'ana bihima wa uluhimiha wa ulumiha wa fadalana bihima insyaallah fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah keberkahan bagi hidup kita, keberkahan bagi anak-anak kita, keberkahan bagi keluarga-keluarga kita, para tetangga kita. Mudah-mudahan Allah memberikan nikmat yang besar kepada kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Nih nyamuk, bangsat mana nyamuk nih jar, marah-marah itu orang tidak sampai itu. Yalah. Tapi kalau sudah sampai nih, masya Allah, ya Allah, seekor nyamuk aja hamba tidak mampu melawannya. Ya kalah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah berarti dia wusul, berarti dia sampai kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, maha agung engkau. Seekor nyamuk aja saya hamba ya Allah tidak bisa tidur malam ini. Hanya satu ekor, bayangkan kalau 10 ekor nyamuk yang mengganggu kita. Bisa lah tidur. Ada orang yang di hutan-hutan itu tidurnya itu pakai apa itu? Pakai karung itulah. Diseliputinya tubuhnya semuanya. Tinggal dibuatnya apa nih tempat dia berhinak aja keluar. Masih jadi nyamuk nang pintar masuk ke dalam anu tuh. Sudah pakai celana kita yang tebal masih jadi gigitnya kan. Subhanallah. Nggak kuasa kita menahan. Jangan melawan paku pian. Oh, apa celurit atau parang dia gores-goreskan. Nggak usah melawan besi itu, nggak usah. Nyamuk aja lawan bisa ndak. Abraha itu hebat dia. Ada dulu raja di zaman dulu merasa hebat. Dia hanya kalah dengan semut. Dimasuki semut di sini, meninggal dia. Kalau istilah kita di sini ada apa? Ada gajah kalah dengan semut, subhanallah. Nah ini ila iradatillah, kehendak masyiatillah, kehendak Allah aja Jawa Jalla. Wabihi ajalan. Nah, kekalahan kita itu, ketakberdayaan kita itu sudah ditulis fil ajali, di dalam ajal Allah aja wa jalla. Jadi orang yang hebat itu ialah orang yang mengenal dirinya. Dengan mengenal dirinya, dia mengenal Allah aja wa jalla. Nah, ini pembelajaran. Kita ini kadang tertutup dengan perintah, beberapa perintah disangka kita itu sudah selesai. Contoh,
Contoh, perintah sholat. Di mana dapat aqimis sholat? Perintah Allah di dalam Al-Quran. Kerjakanlah sholat. Kita hanya itu aja yang tahu. Padahal perintah Allah itu banyak di dalam Al-Quranul Karim. Tapi kita tidak tahu. Apala ta'qilun? Apakah kamu tidak takil memikirkannya? Ayat lain misalnya wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang bukan yang kamu tidak tahu tentang ilmu. Ilmunya, dalilnya, dasarnya yang tidak diketahui entah berantah. Ayo, ngertilah pian satu ayat itu. Disangka kita perintah itu hanya sholat, padahal banyak lagi yang lain. Untuk mengetahui itu apa? Ya duduk di majlis ta'lim. Majlis ta'limnya majlis ta'lim ilmu. Kalau tidak ilmu tidak bisa menerangkan itu. Nah, satu demi satu. Maka semua ini namanya etikat. Nah, yang kita jelaskan hari ini adalah berkait tentang bagaimana kita mengenal Allah di bidang i'tikad kita kepada Allah Azza wa Jalla. I'tikadnya apa? Ternyata Allah itu maha agung, maha hebat, telah menetapkan segala terjadi sesuatu di alam ini terikat dengan Allah. Bahkan keterikatan itu tergambar sudah, terjelaskan sudah sejak zaman ajali. Nah, itu i'tikad yang benar namanya. Wasani wala tastanadu ila syai'in. Dia Allah tidak bergantung kepada sesuatu, tetapi sesuatu itu yang bergantung kepada Allah. Minal mawjudati wal muradi bil masyiyati fi marji'id dhamiri ma ta'allaqat bihi ajalan wa huwa matalibul ibadi allati sabaqa biha ilmu fa inna talabaha bid-du'ai wal amali. Maka segala yang maujud, yang itu tidak lain karena dikehendaki Allah adanya, bil masyiyati, kehendaknya, fi marji'id dhamir, yang kembali pada makna domir yang tersembunyi di maknanya adalah Allahu, domirnya adalah Allah, ma ta'allaqat bihi ajalan, semua itu bergantung kepada ketentuan ajali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sudah menuliskan, dan itu yang terjadi. Sebelum terjadi sudah dituliskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan tentang makna ajali. Bahasa lain ajali itu yang disebut dengan kodim, tapi kodim itu untuk Allah. Kalau ajali itu terdahulu artinya. Jadi perbuatan Allah, kehendak Allah itu menuliskan, sudah dituliskan Allah, itu namanya ajali. Sebelum alam semesta ini ada sudah dituliskan Tuhan. Hebatnya Tuhan. Diri Tuhan adalah kodim. Kodim apa artinya? Terdahulu, atau bahasa lain tepatnya adalah sedia namanya. Yang namanya sedia tidak ada awal dan tidak ada akhir. Nah, itu akidah kita tuh, akaid tuh. Bila salah itu hancur semua amal kita. Saya menggambarkan. Dalam kitab Minhajul Abidin, Minhajul Arifin, karangan Syekh Abdul Qadir Jalani. Belum pernah membacakan lah. Belum pernah lah. Hanya dulu ya Pak. Ada 3 hal yang kita pelihara itu. Yalah. Satu namanya i'tikad. I'tikad. Yang kedua namanya ilmun. I'tikadun ilmun. Yang ketiga amalun.
ada 3 lah. Iyalah, i'tiqadun, ilmun, dan amalun. Iyalah. I'tikad kita dikenal dengan i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ilmunya pun harus benar, amalnya harus benar. Contoh i'tikad itu adalah rukun iman yang 6. Apa aja? Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, apalagi iman kepada kitab-kitab Allah, mempercayai kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat, iman kepada apa lagi? Yaumul akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Setiap rukun iman itu orang berbeda-beda tingkatannya, kemampuannya. Ada yang beriman Allah saja, Allah itu adalah Tuhanku. Lalu timbul pertanyaan, apakah Allah itu qadim atau tidak? Udah tahu akunya. Nah, berarti kurang pengetahuannya ya lah. Allah itu mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Kadangnya melihat ini Allah di mana? Allah di atas langit ya, duduk. Berarti dia etikatnya cacat. Etikatnya cacat. Cacatnya di mana? Mengatakan Allah duduk di langit. Maka majelis ilmu bertugas menerangkan tentang itikat yang benar. Yalah. Nah, itu dari segi itikat yang pokok. Percaya kepada qada dan qadar. Ya, kita ini hanya berusaha aja, yang menentukan Allah Azza wa Jalla. Itu benar itikatnya. Tapi kita mentertawakan ada orang tidak berusaha, gimana mau bisa aja? Kalau tidak berusaha aja, orang pun sebenarnya berusaha, cuma tidak mampu. Ketika kita mengklaim, nah kenapa pengajiannya ada hujan ini sebagainya, kita lupa tentang qada dan qadar Allah aja. Hujan ini qada enggak? Qada dan qadar dari Allah Azza wa Jalla, luar biasa. Sudah berapa bulan mendambakan hujan? Hah? Sudah berapa bulan mendambakan hujan? 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan mendambakan hujan turun. Akhirnya hujan pun turun. Ya Allah. Nah, ketentuan Allah hari tanggal sekian baru hujan turun. Itu itikat. Itu sedikit aja, sebenarnya banyak, termasuk tadi yang kita bahas hari ini. Bagaimana itikat kita tentang doa kita, itikat kita tentang ketika kita beribadah, itikat kita tentang sholat kita, itikat kita tentang haji kita, ibadah-ibadah yang lain. Itu macam-macam rinciannya masing-masing. Nah, itikat di sini harus benar. Harus benar. As-sidqu. As-sidqu harus benar. Ilmu, Bang, ilmu juga harus benar. Ujar Tuhan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu itu tanpa ilmu di dalamnya. Ilmu harus benar. Dalam agama kita, kalau ilmunya salah, akibatnya salah. Belajar kepada, maka caranya bagaimana? Belajar itu bagaimana? Dengan guru. Gurunya harus sudah juga belajar. Jangan gurunya tidak belajar, ngarut timbul, ilmu kantut yang keluar. Iyalah, ada nanti. Maka ilmu ini harus benar juga. Nggak bisa kita, ulun sudah berguru jar, aku sudah berguru jar. Gurunya siapa? Dari mulai kita kecil, guru itu mulai kecil, pekerjaannya nambal ban. Sampai ke tua sih dia nambal ban aja.
Tidak ada pernah Sidin riwayat sekolah agama, tidak ada riwayat Sidin belajar agama dengan seseorang, dengan kiai tertentu sebagai tiba-tiba Sidin jadi guru. Bahaya. Kenapa? Mun ilmu menambal ban silahkan aja, ilmu dunia. Tapi kalau ilmu agama jangan. Kenapa? Riwayatnya seperti itu, sanadnya kemana? Iyalah, maka ilmunya harus benar. Ya Pak. Nah, bila ilmunya sudah benar, itikadnya benar, amaliyah kita diterima Allah. Amalnya juga harus harus benar. Nah, harus benar. Amaliyah kita harus benar. Ilmu yang benar, kita bisa mengerjakan sholat. Ilmu yang benar, kita bisa wusul kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana wusul itu? Hakikat yang benar. Jadi kalau kita hanya sholat, kita hanya duduk di sini, di amal. Kalau kita haji, kita hanya beramal. Dengan itikad yang benar, ilmu yang benar, amal yang benar. Nah, ada komponennya kalau 3 buting lah. Seseorang dapat wusul. Wusul apa artinya? Wusul apa artinya? Sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai di sini maksudnya pada ilmu hakikat. Nah, hakikat. Nah, itulah orang yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang sebenarnya hamba sejati itu ya ini 3 komponennya. Etikad, ilmu dan amal. Nah, ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka sudah isa kah? Belum? Sudah isa kah? Dikit lagi lah. Wa huwa mutalibun allati sabaqa biha ilmu. Untuk memahami tentang kehendak Allah itu sebagaimana yang kami jelaskan terdahulu kata Syekh Ibnu Athaillah, hanya dengan ilmu. Nah, ilmu tadi itu tidak bisa kita tanpa ilmu, asal-asalan tidak bisa. Fa inna talabaha bidu'a wal amalu shalih laisa sababan mu'asiran fiha. Karena segala amal-amal kita, segala doa kita bukanlah sebab sehingga sesuatu itu terjadi saat ini. Kita banyak rezeki bukan karena doa kita. Kita hari ini sehat afiat bukan karena kita bisa menjaga kesehatan. Kita hari ini dewasa bukan karena makanan yang kita makan, tapi semuanya karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Kawalah meiti, katakan itu dalam hati. Kawal itu tergambar dalam hati. Bila kita mahjub di dalam hal ini, kita merasa diri kita merasa lebih kita mampu. Aku mencari rezeki selama ini hebat juga aku nih. Aku dapat mencari rezeki. Titik. Lupa kita dengan Allah yang memberikan rezeki. Lupa kita nih bergantung dengan rezeki kita nih bergantung kepada Allah. Maka saat itu kita terhijab. Ibadah-ibadah kita tidak diterima Allah lagi. Amal-amal kita tidak diterima Allah. Kenapa? Karena meniadakan Allah dalam amal-amal itu. Nah, ini ilmu usul, ini ilmu sejati kesempurnaan namanya. Memahami tentang bagian daripada hakikat. Kira-kira bagian itu yang bisa dijelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
جوال